Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, kami bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kalau kami ada saat ini, itu semua adalah anugerah-Mu. Dan kami percaya rencana Tuhan yang baik tersedia bagi kami. Tuhan akan membawa kami masuk dalam kemuliaan kepada kemuliaan-Mu yang lebih lagi. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 7-10. Tertulis demikian. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat keadaan hidup terbalik, kita biasanya langsung bereaksi negatif dan emosional, langsung cepat menjadi kecewa. Dalam istilah bahasa Sundanya disebut dengan pundung, yaitu cepat sekali mengubah haluan karena kecewa dengan keadaan. Kita hendaknya tidak pundung pada Tuhan karena keadaan-keadaan yang ada, tapi tetap sabar dan tetap percaya bahwa keadaan boleh berkebalikan dengan ekspektasi kita, tapi pada akhirnya semuanya akan jadi baik karena pertolongan Tuhan. Dalam ayat-ayat ini tertulis bagaimana para murid sedang berargumentasi dengan Tuhan Yesus tentang roti yang harus mereka sediakan untuk orang banyak. Mereka tidak punya roti dan tidak punya uang yang cukup untuk membeli roti. Selain itu mereka berada di lokasi yang jauh dari toko-toko roti. Kalaupun ada toko roti, belum tentu buka karena waktu itu sudah gelap malam. Dan kalaupun buka, pasti tidak akan mencukupi jumlah orang yang banyak itu. Lalu yang ada pada mereka saat itu hanyalah 5 roti jelai dan 2 ekor ikan yang dimiliki oleh seorang anak kecil. Kita seringkali, saudara, berhadapan dengan realita, dan memang kita perlu bersikap realistis. Tapi jangan kita tutup pintu untuk intervensi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu menjaga perkataan kita dan sikap kita agar tidak melemahkan dan tidak menjatuhkan, serta tidak bertentangan dengan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus dalam peristiwa ini menyatakan kuasanya, dan selain itu ia memberikan suatu teladan untuk kita bersikap benar dalam menghadapi situasi-situasi yang berkebalikan dengan harapan kita. Di dalam ayat yang ke-11 tertulis, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Kita perlu meneladani sikap yang ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Bagaimana ia menghadapi keadaan itu dengan tenang dan mengucap syukur. Jadi kita perlu melatih diri kita dan membiasakan untuk mengucap syukur dalam setiap keadaan. Saat kita melihat hasil medis tentang kondisi tubuh kita menunjukkan hal yang tidak baik, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Saat kita menghadapi keadaan-keadaan yang sulit dalam studi, dalam usaha atau pekerjaan, ucapkanlah syukur. Ketika kita menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanan,
ucapkanlah syukur. Saat situasi hidup kita terbalik dan tidak sama seperti yang kita harapkan, ucapkanlah syukur. Mari kita jadi orang yang tidak reaktif, tapi responsif. Jangan cepat bereaksi negatif terhadap keadaan, tapi responilah setiap keadaan dengan iman dan ketenangan. Saudara dikasih Tuhan, keadaan apa yang sedang kita alami saat-saat ini? Mungkin yang kita harapkan berbeda dengan kenyataan yang ada. Tapi mari hadapi itu dengan keyakinan dan hati yang tenang karena percaya pada Tuhan. Tidak perlu kita menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan orang-orang lain dalam lingkungan. Bahkan terlebih lagi, jangan kita menyalahkan Tuhan. Tapi ucapkanlah syukur dan berdoalah. Percayakan semua pada Tuhan. Hidup kita ada dalam tangan dan dalam kuasa Tuhan. Jangan takut dan gelisah. Rencana Tuhan yang baik tak akan pernah gagal, tapi pasti tergenapi dalam hidup kita. Sekali lagi saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Muliakan Dia dalam segala keadaan yang kita alami. Percayalah bahwa Tuhan dapat menolong kita dan sanggup mengadakan mujizat-Nya bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu baik, yang penuh dengan keajaiban, penuh dengan mujizat, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami bagaimana kami bersikap yang benar ketika menghadapi situasi yang berkebalikan dengan harapan kami. Keadaan bisa saja mengecewakan, tapi kami tidak mau kecewa kepada Tuhan. Kami percaya dalam setiap situasi yang ada, selalu ada pertolongan, ada mujizat di dalam Tuhan. Karena itu kami memiliki pengharapan dalam segala keadaan yang ada. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur selalu, dan dengan tenang menghadapi setiap situasi, dalam iman percaya kepada Tuhan. Kami yakin mujizat pertolongan Tuhan pasti terjadi. Rencana Tuhan yang baik tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Pimpin kami Tuhan, dan berikan kami hikmat-Mu untuk mengambil keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Engkau yang mengenal setiap kami, dan Engkau yang tahu keberadaan kami masing-masing. Nyatakanlah kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Kami percaya ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan, ada kelepasan, ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.